A brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Tunggu kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah pada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Karena jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Setuju dengan itu, karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Di dalam? Oh, ada Bapak di dalam. Memang ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Yang ingin dibicarakan perihal apa? Kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu benar, dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang pasti akan menyerang kita. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapor PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Ingin merdeka atas Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin memproklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rumuskan dulu secara matang-matang? Ada waktu lagi, ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silakan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya terjadi. Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa bukanlah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikir seperti itu, tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 12 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Mohatta. Harus kita lakukan, sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan Bung Karno dengan Mohatta keluar Jakarta bebas dari pengaruh Jepang. Tapi kemana ya? 3. Bagaimana dengan Dewa keadaannya kejadian? Iya bagus, saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Salah mencari Kang Mas ya? Ya, mengapa kalian malam-malam datang ke sini susah-susah? Sebelumnya kami mohon maaf, lagi-lagi kami mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda Tidak. Kerawang.
Kalau kamu tidak mau, kenapa? Tuh. Maaf Tuan, ini bukan saatnya untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah. Sebentar, saya berpamitan dulu dengan istri saya. Bu, Bapak pamit dulu. Bapak akan pergi ke keluar kota. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah. Maaf, Bapak sudah selesai. Kita harus segera pergi. Ayo, mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah di sana. Bung Karno dan Bung Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Ya. Tidak bisa bagaimana? Mau sampai kapan kita untuk merdeka? Ini apa-apa? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Nah, Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Saya tahu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisakah kalian berunding kembali secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei, kalian, sudahlah lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasional seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksana Maeda di Jakarta? Dia dengan saya orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga itu perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjamin. Saya dengar juga dia perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjamin, tempatnya strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Ada apa? Tuan-tuan muda pada kemari, apakah ada masalah? Maaf, mana mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apa kabar Jepang menyerah pada sekutu. Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus, ini memang waktunya yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh ya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soedarjo pun cukup untuk sekadar membuat naskah proklamasi. Ya. Ya, sepertinya kami. Insinyur Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Lapang Ikada. Tidak, di situ keamanan kita tidak terjamin. Boleh saya mengusulkan bagaimana bila di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Iya, bisa di sana aman. Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Ya harus, itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahit bendera sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Ada apa, Pak? Kenapa tiba-tiba memanggilku? Menjahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu sekarang juga untuk menjadi bendera. Sekarang, baiklah akan aku usahakan. Bagaimana? Apakah acara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai? Ini sudah jam 9.45 menit. Ya, mari kita ke depan.
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.